Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Handaru Indrian, SA, SE, MM, selaku dosen pengampu manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Bella Mufaridiah Ma'rufah, NIM 11021980001 dari kelas 2018B, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan, salah satu tujuan dari didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan perusahaan. Dan disinilah manajemen keuangan menunjukkan fungsinya, yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting, sehingga potensi rugi dari perusahaan dapat diminimalisir. Tujuan perusahaan mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut di atas, 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, dan yang ketiga keputusan pengelolaan. Apa yang dimaksud dengan keputusan investasi? Adalah investasi diartikan sebagai penamaan modal perusahaan. Penanaman modal dengan dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Aktiva real merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat jelas secara fisik, misalnya persediaan gedung, tanah, dan bangunan. Sedangkan aktiva finansial merupakan aktiva berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan akan digunakan dalam operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan perusahaan mengelola aktiva tersebut sangat menentukan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang keliru dalam investasi tersebut berakibat tergantungnya pencapaian tujuan perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga keputusan bidang tersebut. Keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur neraca yang berada di aktiva. Yang selanjutnya adalah keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal, yaitu 1. Keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan modal rata-rata minimal. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aktiva. Kita sering mendengar suatu ungkapan yang berbunyi, lebih mudah membangun daripada memelihara. Ungkapan ini hampir berlaku bagi semua orang yang memiliki suatu aset atau aktiva. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan
bersama manajer-manajer lain di perusahaan bergantung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. Misalnya, aktiva lancar akan didanai dari hutang lancar yang jangka waktunya lebih panjang dari aktiva lancar dan sebagai hutang jangka panjang. Perkembangan teori keuangan meliputi teori pasar modal efisien, teori struktur modal, teori dividen, teori diskonto akhiran kas, teori agen, teori informasi asimetrik, teori portofolio, teori opsi. Kegiatan utama manajer keuangan meliputi operasi perusahaan, manajer keuangan, lalu pasar keuangan. Apa yang dimaksud dengan operasi perusahaan? Operasi adalah kesatuan kegiatan dari keseluruhan fungsi yang ada di perusahaan untuk melaksanakan rencana strategi untuk dapat terus bertahan dan beroperasi. Kegiatan produksi dan manufaktur adalah bagian dari fungsi operasi. Pada umumnya terdiri atas berbagai fungsi seperti pembelian, pengelolaan material, produksi, kontrol persediaan, kontrol kualitas output, dan pemeliharaan. Pengertian dari manajemen keuangan. Manajer keuangan merupakan seorang individu yang bekerja untuk menciptakan strategi tersebut, mengelola dan mengaplikasikannya. Selain manajer, tentu saja jalannya keuangan perusahaan banyak mempengaruhi oleh divisi khusus keuangannya yang ada. Kemudian, pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Keterangan kegiatan manajer keuangan. Yang pertama, kas diperoleh dengan menjual aset keuangan kepada pemodal atau investor. Yang kedua, kas yang diperoleh diinvestasikan untuk operasi perusahaan. Yang ketiga, operasi perusahaan menghasilkan aliran kas yang lebih besar dari kas yang diinvestasikan. Yang keempat, kas investasikan kembali atau dikembalikan kepada pemodal atau investor. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang diukur dari harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Hubungan antara manajemen keuangan dengan fungsi-fungsi secara skematis. Manajer keuangan meliputi keputusan investasi, keputusan pengelolaan aset, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Kebijakan dividen meliputi pendapatan biaya laba, dividen laba ditahan, kemudian hutang modal sendiri, total pasifanya, kemudian aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva. Sumber dana perusahaan meliputi sumber eksternal. Ada adalah hutang jangka pendek dan panjang, modal sendiri berupa saham. Kemudian sumber internal, laba tidak dibagi, laba ditahan, depresiasi atau penyusutan. Sumber dana perusahaan. Sumber dana meliputi sumber eksternal dan juga sumber internal. Sumber eksternal meliputi hutang jangka pendek dan panjang dan juga modal sendiri. Sedangkan sumber internal adalah laba tidak dibagi atau laba ditahan dan depresiasi penyusutan.
Baik materi tentang manajemen keuangan telah saya sampaikan. Bila salah kata maupun pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.